Setelah keberhasilannya memanggil pil lightning 9 warna, iblis tua Huo memandang awan petir. Sesaat kemudian, dia menoleh, mengalihkan pandangannya ke arah Yao Lao. Ia pun dengan penuh bangga pun berkata, "Yao Chen, sepertinya akulah yang akan menang kali ini." Yao Lao tanpa sadar mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia baru saja akan berbicara ketika tawa samar muncul. Mungkin bukan itu masalahnya. Mendengar kata-kata itu, wajah iblis tua Huo tampak suram. Matanya mencari sumber suara itu. Xiaoyan yang sebelumnya menutup matanya, kini perlahan membuka mata. Melihat itu, setan Huo pun berkata, "Junior, mencoba menang secara lisan di sini tidak akan menguntungkanmu." Saat ia berbicara, matanya sekali lagi menyapu kuali api di depan Xiaoyan. Namun dia masih gagal merasakan fluktuasi pil obat. Senyum mengejek samar melintas di matanya. Melihat iblis tua Huo tertawa terbahak-bahak, Xiaoyan hanya menyeringai. Setelah itu, dia perlahan berdiri di depan banyak pasang mata. Segera, suara dengungan pun terdengar. Kuali api di hadapan Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara sedikit bergetar saat dia perlahan berdiri. Melihat itu, tetua pertama tiba-tiba berbicara. Ada sedikit riak pil obat yang dipancarkan dari kuali api. Di sisi iblis tua Huo juga sedikit terkejut karena getaran ini. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening dan berkomentar, "Ini hanya trik belaka." Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengerahkannya ke kuali api dari jarak jauh sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Segera, suara auman terdengar. Naga api yang melingkar di dalam kuali api tiba-tiba mengeluarkan raungan yang jelas saat Xiaoyan mengepalkan tangannya. Tubuh sosok naga itu dengan cepat membesar. Dan bang, kuali api tidak bisa bertahan setelah naga api itu membesar. Itu memancarkan ledakan keras dan meledak. Gelombang api panas secara eksplosif melesat ke segala arah. Auman pun kembali terdengar. Setelah menghancurkan tungku, tubuh naga api itu membesar hingga mencapai ribuan kaki. Itu berlama-lama di langit saat tekanan menakutkan menyebar. Bahkan awal pil lightning 9 warna mulai menunjukkan tanda-tanda menyusut. Setelah melihat awan guntur 9 warna menunjukkan tanda-tanda menyusut, hati iblis tua Huo tenggelam. Ia lantas bertanya, "Junior, apa yang kamu rencanakan?" Atas pertanyaan itu, Xiaoyan pun menjadi dingin. Ia lantas berseru, "Berisik!" Teriakan itu mengandung tekanan yang sangat kuat meledak di samping telinganya. Atas hal itu, darah dari tubuh iblis tua Huo mengalir. Dia terhuyung mundur, terlepas dari keterampilan alkemia, kekuatannya berada pada tingkat yang bisa dibunuh oleh serangan acak dari Xiaoyan. Setelah dipaksa kembali oleh teriakan dingin Xiaoyan, setan tua Huo sangat terkejut dan marah. Ia berseru, "Kamu?" Hanya pada saat inilah dia menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan telah jauh melebihi harapannya. Sementara itu, Xiaoyan tak memedulikan teriakan itu. Ia kembali berfokus dan melihat naga api yang sangat besar di langit. Ia membentuk beberapa segel. Di saat yang sama, ia pun berseru, "Pil aglomerasi naga api." Naga api di langit terus-menerus mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Di saat yang sama, fluktuasi energi yang mengejutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh naga api. Di sisi Xuan Kongzi, ia terkejut merasakan fluktuasi obat tersebut. Ia lantas berseru, "Menggunakan api untuk membentuk sebuah benda dan menyembunyikan pil di dalamnya, itu adalah metode membuat objek untuk menyimpan pilnya. Yao tua, bahkan kamu tidak memiliki kemampuan ini, bukan? Bagaimana Xiaoyan mempelajari ini?" Atas pertanyaan itu, Yao Lao membuka mulutnya. Ia berkata, "Ini?" Dia hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Untuk membuat objek sebagai tempat penyimpanan pil, di dalamnya diperlukan kendali nyala api dan kekuatan spiritual seseorang untuk mencapai tingkat yang sangat sulit dicapai. Seorang alkemis normal, termasuk dia, tidak akan berani menggunakan metode ini. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan menguasainya sendiri. Sementara kelompok Xuan Kongzi merasa kagum dengan adegan ini. Ada beberapa alkemis lain yang telah menemukan teknik menyempurnakan pil yang digunakan Xiaoyan. Kembali ke fluktuasi naga api. Gemuruh yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di langit.
Semua orang bisa merasakan gunung itu redup saat awan dengan cepat berkumpul dari segala arah. Awan yang berkumpul bukanlah awan petir kelabu. Sebaliknya, mereka adalah warna yang sangat hitam pekat. Awan hitam menyebar di langit meskipun tidak ada gemuruh guntur. Sementara itu, awan guntur 9 warna di atas kepala iblis tua Huo dengan cepat menyusut saat awan hitam menyebar. Sepertinya dia telah bertemu dengan sesuatu yang mengerikan. Satu-satunya pil obat di dunia ini yang bisa lebih kuat daripada pil obat tingkat 8 yang dapat menarik pil petir 9 warna adalah pil obat tingkat tinggi. Di atas tingkat 8 ada tingkat 9 yang legendaris. Sementara itu, di sisi Dewan Penetua pertama yang melihat awan gelap itu, ia pun bergumam. Apakah Xiaoyan ini sedang menyempurnakan pil obat tingkat 9? Black Demon Lightning, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Di sisi Xiaoyan, ia juga tampak muram saat dia menatap awan hitam yang berputar di langit. Ia merasakan kekuatan pemusnahan yang sangat padat di awan ini. Jenis energi ini berkali-kali lebih kuat daripada pil lightning 9 warna. Sementara itu, lapisan awan hitam terus bergolak di langit yang jauh. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Tak ada raungan yang menggelegar. 10 menit setelah awan hitam terus berputar, lubang spesial tiba-tiba terbentuk di tengah awan. Lubang itu masih hitam pekat. Itu tampak seperti lubang hitam yang sangat dalam. Atas kemunculan lubang spesial itu, sampai-sampai membuat tubuh Xiaoyan merinding. Sesaat kemudian, sebuah suara yang tidak biasa dipancarkan dari lubang setelah aura Xiaoyan melonjak. Dan setelah itu, petir hitam setebal lengan ditembakkan dengan keras. Itu menuju sosok naga api milik Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan menjadikan jarinya, dan 5 sosok cahaya keemasan bergegas keluar dari cincin penyimpanannya. Sosok itu adalah boneka iblis langit. Dan bang, petir hitam berkedip dan muncul di atas kepala boneka iblis langit. Kali ini, boneka iblis langit yang belum pernah gagal sebelumnya langsung meledak dan hancur setelah menerima serangan petir itu. Dan bang 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 bang. Setelah boneka iblis langit pertama dihancurkan, 4 boneka iblis langit yang tersisa tidak dapat secara efektif memblokir sembaran petir ini. Tubuh mereka menjadi kaku saat mereka menyentuh sedikit petir hitam itu sebelum mereka diledakkan menjadi debu. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat hal seperti itu setelah bertahun-tahun. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius setelah dia kehilangan 5 boneka iblis langit. Dia tidak bisa mengeluarkan lagi boneka iblis langit. Karena sudah terlihat jelas, tidak mungkin bagi boneka iblis langit untuk menyerap energi penghancur dalam petir hitam dengan kekuatan mereka. Ia harus menghadapinya sendiri. Lantas, Xiaoyan dengan lembut menghirup udara di dalam hatinya. Ia melangkah maju, dan tubuhnya muncul di langit di atas naga api. Ia mengangkat kepalanya dan mengamati kilatan petir yang menyambar ke arahnya. Xiaoyan perlahan-lahan mengepalkan tangannya saat melihat petir hitam mendekat. Setelah mengepalkan tangannya, energi di sekitar gunung tampaknya telah ditarik oleh sesuatu saat berkumpul di tinjunya dari segala arah. Seorang elit Douzheng dapat mengendalikan energi alam di area tertentu. Seorang Douzheng dapat mengendalikan energi ini untuk menciptakan serangan yang merusak bahkan setelah tubuh mereka kehabisan energi. Ini adalah aspek paling menakutkan dari seorang elit Douzheng. Di saat seluruh energi menakutkan berkumpul di tangan Xiaoyan, ia pun berseru, "Hancurkan!" Xiaoyan pun menghantamkan tinjunya ke arah petir hitam yang menyambar. Dan bang, setelah tabrakan, badai penghancur yang menakutkan segala menyapu ke segala arah. Sementara itu, tak jauh dari sana, pil lightning yang berwarna-warni di atas kepala iblis tua Huo terkoyak oleh badai yang menakutkan ini. Atas hal itu, ekspresi iblis tua Huo menjadi sangat menarik saat dia menatap ke langit, yang langsung menjadi kosong. Melihat Xiaoyan yang berani melawan Black Demon Lightning dengan tubuhnya sendiri, Dewan Penetua pertama pun berkata, Xiaoyan itu adalah bintang 1 awal Douzheng. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menghadapi Black Demon Lightning. Black Demon Lightning ini mungkin tidak sebanyak pil Lightning tingkat 9, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan seorang elit Banseng tak akan sanggup menahan serangan itu.
Semua orang terkejut mendengar kata-kata dari tetua pertama. Sementara seorang tetua menghela nafas. Sepertinya Xiaoyan akan menang dalam pemilihan ini. Jika ini terjadi, mereka akan mendapatkan keuntungan terkait masalah aliansi. Mendengar opini itu, Dewan Penetua pertama terdiam sesaat sebelum ia berbicara. Aliansi mungkin bertentangan dengan peraturan Menara Pil, tapi seseorang harus melakukan apa yang diperlukan pada waktu yang tepat. Hal of Soul sangat kuat, dan ada klan Hun di belakangnya. Mencari sekutu adalah solusi yang masuk akal bagi Menara Pil untuk bertahan hidup. Sementara itu, badai energi yang mengamuk di langit masih berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan menyebar. Setelah badai berhamburan, ruang yang telah runtuh mulai secara bertahap menyembuhkan dirinya sendiri. Sinar matahari yang hangat sekali lagi berhamburan dari langit ke gunung ini. Dan di sisi Xiaoyan, tubuh tegangnya perlahan rileks saat dia merasakan badai yang menghilang di langit. Dia mengapalkan tinjunya, perasaan mati rasa menyebar darinya. Kekuatan Black Diamond Lightning agak melebihi harapannya. Atas hal itu, Xiaoyan pun bergumam. Apakah ini pil Lightning yang tertarik oleh pil harta karun tingkat 9? Ini memang kuat. Namun, Black Diamond Lightning ini tidak ada dalam jumlah besar meski kekuatannya mengejutkan. Oleh karena itu, lapisan tebal awan hitam di langit perlahan menghilang setelah beberapa petir hitam meletus darinya. Sesaat kemudian, naga api di bawah tiba-tiba meraung ke langit. Saat awan hitam tersebar, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya yang sangat besar. Gelombang energi yang mengejutkan meletus dari tubuhnya. Fluktuasi energi ini menjadi liar dan ganas, dan pada akhirnya, naga api itu meraung. Tubuhnya meledak. Sinar cahaya tiba-tiba melonjak keluar dan terbang ke langit, menghindari api yang telah menjebaknya. Namun, Xiaoyan dengan keras tertawa saat cahaya ini keluar. Ia berkata, "Mau coba kabur?" Tubuhnya bersinar dan muncul di hadapan sinar cahaya itu dengan gaya seperti hantu. Tangannya besar meraih cahaya. Sinar cahaya itu dengan cepat membengkak saat Xiaoyan berusaha meraihnya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi binatang buas yang sangat besar. Cakar besarnya pun menghantam Xiaoyan. Dan bang! Binatang buas besar itu mengeluarkan auman yang menjadikan setelah bentrokan itu. Dan sosok itu kembali melarikan diri. Xiaoyan kembali mengejar. Cahaya yang kuat sekali lagi meletus dari tubuh binatang besar itu saat melihat Xiaoyan bergegas. Tubuhnya dengan cepat menyusut. Dan dalam sekejap mata, ia berubah ke bentuk manusia. Cahaya menghilang dan Xiaoyan dengan cepat menjadi tertegun. Karena sosok yang mirip dengannya muncul di langit. Setelah melihat bentuk manusia ini, Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, "Menarik. Apakah ini pil harta tingkat 9? Itu benar-benar bisa berubah menjadi bentuk manusia." Di sisi Xuan Gongxi yang menyaksikan itu, ia pun tertawa dan berkata, "Anak kecil ini sebenarnya telah berhasil memperbaikinya. Tapi aku ingin tahu pil obat apa itu? Tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tingkat 9 tanpa formula obat apapun." Di sisi Yao Lao, ia hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenali pil obat yang telah disempurnakan Xiaoyan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia dapatkan adalah petunjuk dari aroma pil bodhisattva di dalam pil obat ini. Namun pil obat ini berkali-kali lebih kuat dari pil bodhisattva. Sementara itu, Xiaoyan masih mengejar-ngejar pil obat itu. Ia pun segera menghampirinya dan menyentuh dahinya. Tubuh sosok pil obat itu pun bergetar. Tubuhnya dengan cepat menyusut, dan ia pun segera berubah kembali ke bentuk pil obat seukuran mata naga berwarna zamrud. Setelah itu, Xiaoyan kembali perlahan turun dari langit. Tatapannya pun beralih ke wajah penuh amarah iblis tua Huo. Pada saat ini, iblis tua Huo memegang pil obat berwarna merah menyala di tangannya, dan dipastikan ia kalah dari Xiaoyan. Iblis tua Huo mengangkat pil obat di tangannya. Dengan suara penuh bangga pun ia berkata, "Flame Demon Quid Mysterious Pill. Pil obat tingkat 8 9 warna. Jika seseorang yang menggunakan doji dengan afinitas api mengonsumsinya, ada kemungkinan doji seseorang mengalami transformasi dan meningkatkan kekuatan bertarungnya." Setelah penjelasan itu, selanjutnya giliran Xiaoyan untuk ditanyai. "Xiaoyan, bagaimana denganmu?" Xiaoyan dengan lembut mengangkat pil obat zamrud itu.
dia tersenyum dan mulai menjelaskan. Pil kembalinya Bodhisattva Agung, pil harta karun tingkat 9. Efeknya mirip dengan pil Bodhisattva, namun itu hanya meningkatkan kemungkinan bahwa pil Bodhisattva memberikan terobosan ke kelas Banseng sebanyak 2 kali lipat. Setelah mendengar kata-kata Shoyan, Dewan Tetua pertama pun terkejut. Menerobos ke kelas Doseng adalah hal yang sangat sulit bagi seorang elit dusun. Tapi, malahan lebih mudah tercapai dengan pil Bodhisattva. Pil Bodhisattva asli memiliki hampir 20% kemungkinan berhasil. Sekarang, setelah peluang sukses meningkat 2 kali lipat, tingkat keberhasilannya meningkat lebih dari 50% untuk seorang dusun puncak menerobos ke ranah Doseng. Pil kembalinya Bodhisattva Agung ini dianggap sebagai versi yang ditingkatkan dari pil Bodhisattva. Itu adalah pil obat yang telah dipahami Shoyan setelah sejumlah percobaan yang tak terbayangkan selama 100 reinkarnasi di dalam pohon Bodhisattva. Pil obat ini hanya bisa dimurnikan oleh Shoyan karena ia memiliki api surgawi dan telah diperkuat oleh hati Bodhisattva. Bahkan jika orang lain mempelajari formula ini, tidak mungkin baginya untuk meningkatkan efek pil Bodhisattva sampai tingkat yang menakutkan. Lebih susahnya lagi adalah bahwa pil pengembalian Bodhisattva Agung ini perlu dimurnikan dengan benih Bodhisattva sebagai bahan utamanya. Shoyan memiliki kurang dari 10 benda misterius alami ini di tangannya. Atas penjelasan Shoyan, seorang elder ragu sejenak sebelum memberitahu Shoyan. Ia berkata, "Shoyan, kamu harus tahu bahwa setiap klaim palsu saat ini akan membuatmu didiskualifikasi." Atas hal itu, Shoyan tertawa dengan suara samar dan berkata, "Elder, kamu bisa yakin bahwa aku akan menanggung konsekuensi dari klaim palsu ini." Atas ketegasan Shoyan, beberapa sesepuh itu bertukar pandangan satu sama lain setelah mendengar jawabannya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menganggukkan kepala perlahan. Sementara itu, Dewan Tetua pertama milik Shoyan sampai pada akhirnya ia berkata, dalam hal itu, tingkat pil pengembalian Bodhisattva Agung telah melampaui tingkat pil misterius setan api. Pemenang terakhir dari seleksi ini adalah Shoyan. Atas pengumuman itu, wajah iblis tua Huo menjadi sangat suram. Dia berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan Yao Lao setelah persaingan panjang mereka selama puluhan tahun. Akan tetapi, kenyataan yang kejam mengajarinya bahwa bahkan murid Yao Lao dapat dengan mudah mengalahkannya dalam hal keterampilan perbaikan obat. Sementara itu, di sisi Shuang Gongzi, ia menangguhkan kedua tangannya dan tersenyum saat dia memberi selamat kepada Yao Lao. Ia lantas berkata, "Yao Lao, kau telah mengajar seorang murid yang luar biasa. Shoyan ini sepertinya sudah melampauimu, bukan?" Yao Lao pun merasa bahagia atas keberhasilan muridnya. Setelah melihat muridnya memperoleh pencapaian seperti itu, secara alami dia akan merasa sangat puas sebagai guru. Melihat Yao Lao sangat bahagia, iblis tua Huo merasa sedih. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya sebelum berbalik untuk pergi. Sementara itu, Dewan Tetua pertama memandang Shoyan dari panggung batu, dan ia pun tersenyum. Meskipun Shoyan jauh lebih muda darinya, Shoyan memenuhi syarat untuk diperlakukan setara olehnya. Lantas, Dewan Tetua pertama pun berkata, "Shoyan, kamu akan menjadi tetua menara pil kecil di masa depan. Baik kau maupun Yao Lao harus mengikutiku. Kami perlu mendiskusikan masalah yang kamu bawa kepada kami." Mendengar hal itu, Shoyan merasa bahagia. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya saat dia mengangguk. Setelah mengucapkan kata-katanya, Dewan Tetua pertama pun berbalik. Beberapa sesepuh di belakangnya mengikuti. Sementara itu, kelompok Yao Lao dan Shuang Gongzi menghampiri Shoyan dengan penuh rasa bahagia. Ia lantas berkata, "Ayo pergi." Setelah menyelesaikan urusan pemilihan Dewan Tetua, 10 sesepuh termasuk Shuang Gongzi dan 2 kepala menara lainnya duduk terpisah di ruang rapat kecil di dalam menara pil kecil. Shoyan dan Yao Lao juga ada di sana. Setelah itu, mata mereka tertuju pada Dewan Tetua pertama yang duduk di kursi pemimpin. Setelah semuanya berkumpul, rapat pun dimulai oleh Dewan Tetua pertama. Ia lantas berkata, "Menara pil selalu netral. Ia tidak berpihak pada faksi manapun. Ini bisa dianggap sebagai aturan menara pil." Banyak tetua telah menyatakan penentangan mereka terhadap aliansi ini. Meskipun Pil Tower dan Halo Asal bermusuhan, membentuk aliansi akan melanggar aturan Pil Tower.
Atas perkataan Dewan Tetua pertama, Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan segera menjawab. Penetua pertama, seseorang tidak bisa mengatakannya seperti ini. Al-Ausol telah menangkap banyak alkemis selama bertahun-tahun. Meskipun mereka melakukannya secara rahasia, banyak informasi telah menyebar menjadi tanah suci di hati banyak alkemis. Menara Pil memiliki kewajiban untuk melindungi mereka. Tetapi Menara Pil belum bereaksi kuat terhadap perilaku Al-Ausol yang tidak terkendali dan sembrono. Jika ini berlanjut lebih lama, beberapa alkemis pasti akan merasa tidak puas, dan Menara Pil akan kehilangan penghargaannya yang tinggi. Pada saat itu, tanah suci ini hanya akan tinggal nama. Selain itu, setelah Menara Pil kehilangan statusnya sebagai tanah suci di hati semua alkemis, apa bedanya antara Menara Pil dan faksi biasa? Atas perkataan Xiaoyan, Dewan Tetua pertama di kursi pemimpin pun terdiam. Baru kemudian dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, Yao Chen, muridmu ini tidak hanya luar biasa dalam hal doji dan penyempurnaan obat, bahkan kata-katanya tajam. Atas hal itu, Yao Lao pun membelah janggutnya dan tertawa. Dia tampak cukup senang dan menjawab, anak muda cenderung sedikit sombong. Penetua pertama, maafkan dia jika dia telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Atas hal itu, tetua pertama pun menggelengkan kepalanya. Ia lantas menjawab lagi. Bahkan jika dia sombong, dia memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Setelah perkataan itu, ia lantas beralih ke Xiaoyan dan berkata lagi, saat ini, kau sudah bisa dianggap sebagai penetua Menara Pil kecil. Dalam hal ini, ada suara mayoritas yang mendukung aliansi. Meskipun aku adalah penetua pertama, aku harus mematuhi peraturan ini. Oleh karena itu, kamu berhasil kali ini. Mendengar jawaban dari penetua pertama, Xiaoyan pun segera berkata, terima kasih tetua pertama. Dengan begitu, Menara Pil pun akhirnya menyetujui untuk bergabung dengan aliansi.